Oke guys, jadi balik lagi bersama gua Main Himal di sini ya guys ya. Balik lagi. Jadi gua kali ini bakal bawain segmen yang udah lumayan lama gak gua bawain ya guys ya. Itu adalah apa kabar dunia ya. Dimana gua ini akan membawakan berita-berita yang terjadi di dunia ini ya guys ya, baik dalam negeri ataupun luar negeri. Nah, seperti itu guys. Dan minggu ini merupakan minggu-minggu yang sangat disayangkan ya guys ya, karena banyak berita, ada beberapa berita yang berita duka gitu banyaknya guys ya. Jadi gua bakal bawain kalian satu-satu dan langsung aja, nggak usah lama-lama, langsung gaskan. Berita yang pertama, oke guys. Di berita yang pertama ini, kalau kalian tahu atau pernah dengar, ada pangeran Arab yang bernama Pangeran Al-Walid. Nah, ini tuh pangeran dijuluki dengan pangeran tidur ya guys, atau sleeping prince. Nah, kalau kalian pernah dengar, jadi beliau itu tempo lalu itu wafat ya guys, atau meninggal dunia setelah mengalami koma selama 20 tahun, kurang lebih 20 tahun gitu. Nah, seperti apa beritanya? Langsung aja kita cek ya guys ya. Dengan judul Rahasia Sleeping Prince Arab Saudi Bertahan Koma 20 Tahun. Oke. Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal yang dijuluki Sleeping Prince dari Arab Saudi meninggal dunia pada Sabtu 19 Juli 2025 kemarin ya guys ya. Nah, Pangeran Al-Walid ini mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 36 tahun setelah terbaring dalam keadaan koma hampir selama 20 tahun ya guys. Nah, jadi ini beliau itu meninggal pada usia 36 tahun dan komanya 20 tahun ya guys ya. 20 tahun komanya. Jadi kalian bisa bayangin nggak? Beliau itu cuman hidup dalam masa kesadarannya hanya 16 tahun ya guys ya. Jadi pada saat umur 16 tahun, Pangeran Al-Walid ini mengalami kecelakaan pada tahun 2005 di London saat usia beliau itu masih 16 tahun. Nah, dalam kecelakaan itu mengakibatkan cedera otak yang cukup parah ya guys ya, sehingga menyebabkan Pangeran Al-Walid ini koma. Nah, dari tahun 2005 sampai tahun sekarang 2025, dan pada akhirnya tempo lalu meninggal ya. Jadi hampir 20 tahun ya guys ya, hampir 20 tahun koma. Nggak bisa dibayangin gimana sedihnya ya keluarga dari kerajaan Arab Saudi ini, baik ayahnya, semua keluarga besar, ataupun ya pasti sakit banget gitu yang dirasakan dengan Pangeran Al-Walid ini gitu. Oke, kita lanjut ya guys ya beritanya. Berita meninggalnya sang pangeran di sebuah fasilitas medis khusus di Arab Saudi memicu belasungkawa dari berbagai dunia ya guys ya gitu. Padahal beliau ini beberapa tahun lalu itu menunjukkan progres ya guys ya. Jadi keluarganya itu posting ya guys ya di sosial media progres dari Al-Walid ini. Beliau itu sempat kayak ada pergerakan jari ataupun pergerakan yang lainnya gitu ya guys ya. Nah, Pangeran Khalid bin Talal sebelumnya juga berbicara tentang rahasia di balik kegigihan untuk terus mengawasi dan memonitor putranya meskipun sudah lebih dari 2 dekade berlalu sejak kecelakaan yang menimpa sang putra. Ia berkata, jika Tuhan menghendaki dia meninggal dalam kecelakaan itu, pasti dia sudah berada dalam kuburnya sekarang. Nah, makanya berita ini itu melambangkan sebuah kegigihan ya guys ya, dari orang tua terhadap anaknya gitu. Jadi bapaknya ini pantang menyerah guys, pantang menyerah, selalu berusaha yang terbaik untuk anaknya guys ya. Kalau masih belum meninggal bisa kita selamatin atau usahakan ya, kita usahakan, dan terbukti hingga 20 tahun diusahakan ya guys ya. Namun sayangnya Allah berkehendak lain ya guys ya. Mungkin Allah punya rencana yang lebih baik. Beliau meninggal di Sabtu kemarin ya guys ya, tanggal 19 bulan Juli kemarin. Seperti itu guys. Nah, itu adalah berita dari Sleeping Prince dari Arab Saudi ya guys ya, dari kerajaan Arab Saudi. Dan langsung kita ke berita selanjutnya ya guys ya. Oke, jadi di berita selanjutnya itu ada dari Bangladesh lagi-lagi ya guys ya. Sangat disayangkan, ini adalah berita duka, yaitu pesawat tempur di Bangladesh jatuh ya guys ya saat latihan gitu. Oke, kita baca dari CNN ya beritanya. Korban tewas jet tempur Bangladesh bertambah jadi 31 orang. Nah, gimana sih ceritanya? Oke. Nih, jumlah korban tewas insiden pesawat milik Angkatan Udara Bangladesh terus bertambah per Selasa 22 bulan 7 kemarin. Sedikitnya 31 orang terkonfirmasi meninggal akibat pesawat tempur F-7 Bangladesh jatuh. Nah, AFP pada Selasa tanggal 22 memberitakan sebagian besar korban tewas adalah anak-anak para siswa baru saja dipulangkan dari sekolah ketika pesawat F-7 BJI menghantam sekolah dan kolase Milestone di Dhaka pada Senin pada tanggal 21 bulan 7 kemarin ya guys ya. Nah, jadi pesawat tempur ini mengalami kendala teknis sehingga menyebabkan pesawat ini jatuh, dan jatuhnya itu sangat disayangkan bukan ke tempat kosong ya guys ya, tapi ke sekolah. Jadi banyak korbannya itu merupakan anak-anak dan juga orang dewasa. Ini merupakan berita-berita atau video-video yang dikumpulkan ya guys ya oleh netizen akibat dari kecelakaan pesawat tempur F-7 di Bangladesh ya guys ya. Jadi seperti itu guys. Jadi korban meninggalnya itu dan luka-lukanya itu kebanyakan adalah luka bakar ya guys ya, dan luka benturan keras gitu guys. Lagi-lagi ya guys ya, minggu ini berita duka banyak banget gitu.
Dan langsung aja ke berita terakhir ya guys ya. Polisi menemukan sebuah bunker bawah tanah yang berisikan anak kecil ya guys ya. Yang paling mudanya itu usianya 3 tahun dan yang tertua itu 15 sampai 10 sampai 15 tahun. Itu adalah korban penculikan atau human trafficking ya guys ya. Nah, seperti apa beritanya langsung aja ya guys ya kita bawain ke kalian. Pihak berwenang telah menangkap 3 tersangka terkait dengan kasus pelecehan anak yang meresahkan yang melibatkan bunker bawah tanah sehingga jumlah total penangkapan menjadi 7. Nah tadinya 3 ya guys ya, jadi menjadi 7. Penyelidikan yang dimulai pada 4 Februari dimulai setelah adanya laporan kemungkinan pelecehan anak yang melibatkan bunker bawah tanah dekat Brand, Alabama. Semua pelaku itu sudah ditangkap dan didakwa ya guys ya atas kasus pemerkosaan, penculikan, human trafficking dan masih banyak lagi gitu guys. Dan yang paling menyedihkan ya, yang menjadi tersangka itu adalah salah satu dari orang tuanya anak tersebut guys, anak dari korban itu ya guys ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, korban dalam kasus ini berusia 3 sampai 15 tahun dengan beberapa pelaku merupakan orang tua korban. Kayak kenapa gitu? Apa susahnya sih mendidik anak, merawat anak? Karena beberapa orang itu susah untuk punya anak ya. Jadi makanya anak itu adalah anugerah gitu. Nah, ini malah dijadikan human rape. Udah bener-bener kacau gitu. Tapi alhamdulillahnya ini sudah tertangkap ya guys ya, dan masih berlanjut ya, penyelidikannya masih berlanjut seperti itu. Para penyelidik punya alasan untuk meyakini semua ini dimulai pada tahun 2022. Nah semuanya ini berawal dari tahun 2022 ya, diyakini pada tahun itu dimulainya. Bunker tempat anak-anak itu tinggal dilaporkan merupakan tempat perlindungan badai bawah tanah, dibangun untuk hal yang baik tapi malah disalahgunakan ya guys ya, digunakannya malah untuk hal-hal yang mengerikan gitu. Jadi ini udah aneh banget guys, udah aneh banget. Jadi banyak banget berita-berita yang wadidaw gitu. Ini yang harusnya yang menunjukkan bahwa kayak manusia itu jauh dari kata kemanusiaan ya guys ya. Sepertinya berita-berita macam ini gue tuh males bawain karena kacau lah. Ini menunjukkan bahwa manusia itu mengalami one step ke belakang gitu ya guys ya. Seperti itu. Dan sepertinya untuk berita kali ini, apa kabar dunia kali ini cukup sekian ya guys ya, karena ini merupakan minggu yang berduka ya. Jadi beritanya semuanya itu adalah hal-hal yang tentang kesedihan gitu guys. Jadi dicukupkan sampai di sini guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan bye bye.